Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Akil, saya dari kelas TKJ 1, kelas 12. Dan hari ini saya ingin mengerjakan tugas dari Pak Ian, yaitu pertama mengonfigurasi mikrotik, yang kedua membuat hotspot, yang ketiga melimitasi jaringan, yang keempat memblokir website. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita step pertama, yaitu pemasangan mikrotik. Di sini sudah ada mikrotiknya dan juga ada kabel-kabelnya. Yang pertama ini ada kabel warna hitam ini adalah kabel power. Sebelumnya sudah dicolokkan ke stop kontak terdekat. Lalu kita masukkan saja ke port mikrotiknya dan sudah berwarna hijau, ini tandanya sudah hidup. Lalu kita lanjutkan ke kabel yang berwarna putih. Ini kabel ini nanti yang akan disambungkan ke perangkat kita. Ini disambungkan ke Ether 2 atau port 2, lalu dimasukkan ke PC-nya karena saya pakai PC. Lalu yang terakhir ini adalah kabelan dimasukkan ke port 1 atau Ether untuk port internet. Lanjut ke konfigurasinya. Seperti biasa, step pertama kita masuk ke software Winbox. Tunggu sebentar, kita lalu masuk ke mikrotiknya dengan cara mengkonekkan. Ini di remove saja dari konfigurasinya. Langsung ke step pertama, yaitu IP DHCP client. Kita klik tambah di sini untuk Ether 1 dan ya ini kadang-kadang memang ke restart sendiri, jadi ditunggu saja, nanti otomatis masuk lagi. Kita tambahkan lagi untuk Ether 1-nya, apply lalu oke. Lanjut ke bagian addresses, kita klik tambah. Yang ini untuk Ether 1 10.0.1/8. Ini bukan untuk Ether 1 tapi untuk LAN 1. Lalu kita apply dan oke. Lanjut lagi ada di bagian IP dan ini DHCP server. Kita ke DHCP setup. Ini untuk LAN yang tadi. Kita klik next, lalu next saja. Setelah complete, langsung kita masuk ke bagian firewall dan ke NAT. Kita klik tambah. Ini sudah benar untuk chainnya di general SRC NAT. Kita masuk ke out interface-nya. Ini untuk Ether 1. Lalu ke actionnya inti kita ubah menjadi masquerade. Kita apply lalu oke. Lanjut ke bagian wireless. Kita klik ini yang berwarna abu-abu tulisannya. Wireless kita ganti menjadi IP bridge. Dan SSID-nya saya ubah menjadi Farel Akil. Kita apply lalu oke. Lalu kita masuk lagi ke addresses, kita tambahkan untuk Ether 2-nya sekarang. Yang ini 20.0.1/8. Kita apply lalu oke. Oke, setelah ini kita bisa cek di bagian internetnya apakah sudah tersambung atau belum di HP ya. Jangan lupa ini di bagian yang abu-abu tadi kita checklist ya biar nyala. Setelah sudah, kita lanjut ke step yang berikutnya, yaitu di bagian hotspot. Kita tambahkan hotspotnya, ini step kedua dari tujuan kita membuat video ini. Masuk ke bagian hotspot, kita klik tambah. Ini untuk LAN 1, kita next. Lalu itu di non tadi ya, yang tadi itu di non. Kita next lagi, dan DNS servernya kita pakai DNS Google yaitu 8888. Ini DNS name-nya akil.com. Setelah sukses, kita masuk ke user profile. Ini kita tambahkan dan ganti nama aja bebas. Kalau saya di sini Akil Hotspot sebagai contoh. Dan share usernya di sini saya bagikan hanya untuk 10 orang saja. Baik, lanjut ke user. Ini ada untuk new hotspot usernya. Ini untuk all, name-nya kita ganti saja menjadi nama saya yaitu Akil. Diberikan password yaitu 1-8. Ini diubah, profilnya menjadi Akil Hotspot, lalu apply, oke. Oke, sekarang kita bisa cek lagi di handphone apakah sudah masuk ke web atau tidak. Ini dari perangkat hotspotnya ini.
Oke, karena perangkat yang kita gunakan ini belum tersambung ke internet, jadi kita kembali lagi ke aplikasi Winbox. Lalu kita tambahkan untuk bridgingnya. Di sini ada di bagian bridge, kita klik tambah, lalu kita tambahkan untuk bridge 1, kita apply, lalu oke. Lalu lanjut ke bagian ports. Di sini kita tambahkan untuk Ether 2, kita apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi. Ya kadang-kadang yang gini keluar sendiri. Ini tunggu saja, ntar otomatis masuk lagi. Lalu kita bisa lanjutkan. Kita klik tambah lagi. Sekarang ini untuk Ether 3, kita apply, lalu oke. Dan sekali lagi untuk Ether 4, lalu apply, lalu oke. Lanjut ke bagian addresses, kita klik tambah. Di sini untuk bridge 1 yang tadi kita buat, ini adalah IP untuk bridge ini 30.0.0.1/8. Kita apply, lalu oke. Sekarang kita lanjut ke bagian DHCP server, kita lanjut ke DHCP setup. Dan ini untuk bridge yang tadi, kita next saja sampai sukses. Jika sudah sukses, kita masuk ke Open Network and Sharing Center. Lalu kita masuk ke Change Adapter Option untuk mendisable dan menenable lagi. Setelah disable, kita tunggu sebentar, lalu kita enable. Dan biasanya emang agak ditunggu lama, sedikit lama maksudnya. Oke, setelah bisa, dia akan muncul networknya. Dan step selanjutnya dari video ini, kita akan memblokir sebuah website. Di sini website yang akan saya gunakan adalah youtube.com. Di sini saya akan memblokir YouTube. Jadi pertama-tama kita harus buka dulu YouTube ya. youtube.com. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini YouTube bisa dibuka. Jadi kita akan blokir di Winbox. Kita kembali lagi ke Winbox. Di bagian firewall ini ada di layer 7 protocols. Kita tambah namanya yaitu YouTube. Lalu masukkan seperti video ini. Selanjutnya di filter rules, di sini di general kita klik forward saja, udah benar. Tapi di SRC address-nya kita ubah menjadi 30.0.0.1/8. Lalu di advance, di bagian layer 7 protocol kita ubah menjadi YouTube. Dan di action-nya kita ubah menjadi drop. Lalu apply, lalu oke. Setelah ini selesai, kita cek lagi di browser kita untuk mengecek apakah websitenya sudah terblokir atau belum. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, YouTube-nya sudah loadingnya sudah sangat lama, atau dengan kata lain ini sudah terblokir. Untuk membuktikannya, kita buka website selain YouTube, yaitu di sini Instagram. Ya, setelah dibuka Instagram ternyata memang bisa dibuka, jadi sudah terbukti kalau youtube.com-nya ini sudah terblokir. Di step terakhir banget dari video ini, di sini saya akan melimitasi jaringan atau mengetes speed dari internet yang dihasilkan oleh Mikrotik ini. Kita masuk ke website dari speedtest.net. Di sini untuk mengetes seberapa cepat jaringannya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah speed yang bisa dihasilkan oleh Mikrotik ini, yaitu dengan rata-rata sekitar 1 MB atau mungkin ya tadi paling tinggi 2 MB. Dan sekarang saya ingin melimitasi jaringan tersebut. Oke, masuk ke dalam Winbox-nya. Kita ke bagian queue, lalu di sini ada queue list. Kita ke bagian queue, lalu di sini kita klik tambah. Ini diubah saja menjadi bridge 1. Lalu di max limit menjadi 512k. Dan di sini target downloadnya kita samakan saja menjadi 512k. Oke, lalu kita apply dan oke. Sini saya sudah melimitasi jaringannya menjadi 512k. Dan sekarang kita coba lagi di speedtest.net.
Lalu ini dia speed yang sudah kita limitasi, yang tadinya bisa sampai 2 MB atau 1 MB, dan sekarang cuma 0,10 MB, 0,12 MB karena sudah dilimitasi. Jadi itu saja video tugas saya untuk Pak Ian. Mohon diterima ya Pak Ian tugas saya. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.